kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Kita mulai ya. Konsep tekanan juga terdapat pada makhluk hidup. Misalnya pada mekanisme pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah manusia, dan tekanan gas pada proses pernapasan. Yang pertama, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Pada tumbuhan terdapat bekas pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem dan floem adalah jaringan seperti tabung yang berperan dalam sistem pengangkutan. Air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkut melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan. Zat makanan yang dibuat di daun akan diangkut melalui floem ke bagian lain tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Jadi, fungsi xilem adalah mengangkut air dan mineral dari dalam tanah oleh akar, kemudian diangkut melalui xilem ke bagian batang dan daun tumbuhan. Sedangkan fungsi floem adalah mengangkut zat makanan yang dibuat di daun menuju seluruh tubuh tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Bagaimanakah cara pengangkutan air pada tumbuhan? Perhatikan gambar berikut ini. Pada tumbuhan terdapat akar yang memiliki xilem. Xilem tersusun atas endodermis, korteks, epidermis, dan rambut akar. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem akar, air akan bergerak ke xilem batang dan ke xilem daun. Selanjutnya, proses pengangkutan air dari akar menuju ke daun. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya kohesi dan adesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Sedangkan adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi, naiknya air ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang disebut dengan daya isap daun.